Nah, yang terakhir ada faktor kegagalan entrepreneur. Ya, ada banyak macam kegagalan-kegagalan bisa terjadi oleh seorang entrepreneur. Yang pertama adalah business plan. Artinya apa? Entrepreneur itu bisa gagal kalau dia tidak merencanakan bisnisnya dengan baik. Artinya dia tidak membuat perencana-perencana atau bisnis plan-nya. Dia tidak punya visi, dia tidak punya misi, apa yang ingin dikerjakan dari bisnisnya. Yang kedua adalah education. Dia tidak punya latar belakang pendidikan yang sama gitu ya. Misalkan dia pengen buka restoran gitu ya, tetapi dia tidak punya pendidikan tentang masak. Jadi bisa saja entrepreneur itu gagal gitu ya. Yang ketiga adalah lokasi. Ketika dia mau bangun usaha, dia mau mendirikan restoran, dia tidak tepat ya mendirikan restoran di lokasi yang tepat gitu ya. Bisa saja dia buka restoran tapi tidak tempat yang ramai gitu ya, malah di tempat-tempat yang sepi gitu ya. Hal itu bisa menentukan kegagalan gitu ya. Misalkan saya mau buka fotokopi misalkan. Fotokopi yang bisa ramai adalah di sekolahan, di kampus gitu ya. Dan tidak mungkin gitu ya kalau dia buka fotokopi di tempat perumahan. Nah, itu bisa juga membuat kegagalan. Nah, yang keempat adalah specialist person. Jadi apa tuh? Orang yang spesial gitu ya di perusahaan itu. Misalkan di restoran itu terkenal masakan yang paling enak itu dibuat oleh kokinya gitu ya. Nah, koki itulah yang menjadi specialist person. Jadi kita harus benar-benar menjaga hubungan dengan baik dengan koki tersebut gitu ya. Specialist person tersebut. Nah, kita harus punya ya specialist person itu. Kalau misalkan restoran itu terkenal tuh makanannya. Nah, itulah yang disebut dengan specialist person yang ada gitu ya. Nah, faktor kegagalan yang lain adalah market research. Artinya si entrepreneur itu jarang sekali meriset apa sih yang menjadi kebutuhan pasar saat ini gitu ya. Jadi si customer itu pengennya apa sih saat ini gitu ya, apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Nah, dia harus riset gitu ya entrepreneur. Kalau misalkan dia jarang riset, biasa menjadi kegagalan gitu ya. Dia tidak tahu apa yang dibutuhkan sehingga kita buat produk akhirnya tidak disukai oleh pelanggan. Nah, yang berikutnya adalah legal atau apa hukum. Nah, bisa terjadi gitu ya, misalkan kita mau mendirikan PT gitu ya, itu terbentur gara-gara pemerintah mengeluarkan aturan-aturan. Nah, itu bisa juga gagal. Nah, yang keenam adalah kreativitas. Tentu kalau entrepreneur bisa gagal gara-gara tidak kreatif, tidak inovasi, ya. Bisa tertinggal dengan kompetitornya. Dan yang paling menarik ini adalah one man show atau boss gitu ya. Or the boss. Jadi hati-hati gitu ya ketika kamu sudah jadi entrepreneur, kamu sudah jadi bos, hati-hati kalau apa-apa kamu turun tangan gitu ya. Kamu harus bisa mendelegasikan kepada karyawan-karyawan kamu gitu ya. Tidak selalu kamu harus hadir di usaha-usaha kamu yang kamu miliki. Jadi hati-hati gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah family business gitu ya. Bisnis apa keluarga. Nah, biasa kalau Indonesia terkenalnya gini, di generasi kelima biasanya bisnis itu akan hancur atau tidak lanjut gitu ya. Misalkan bisnis kakek kamu turun ke ayah kamu, turun ke anak kamu, nanti turun ke cicit ya. Nah, biasanya di cicit tuh nggak akan meneruskan usaha orang tua. Nah, hati-hati, family business juga bisa menyebabkan kegagalan. Kalau kamu misalkan melanjutkan usaha orang tua, biasanya nggak mau tuh, sir, gitu ya. Nggak mau, saya nggak melanjutkan usaha apa-apa. Nah, itu biasanya tuh faktor kegagalan itu terjadi gara-gara usaha orang tua, gitu, usaha keluarga, gitu ya. Nah, berikutnya adalah financial problem. Nah, itu pasti gitu ya. Kalau kamu punya masalah keuangan, kamu nggak bisa membayar karyawan, kamu nggak bisa membeli bahan baku gitu ya. Sehingga itu apa namanya, usaha kamu tidak lancar. Itu bisa menjadi kegagalan. Dan yang terakhir adalah force major. Pasti kita bencana alam misalkan banjir datang gitu di bulan Januari gitu ya. Ketika kita memulai usaha di bulan Maret gitu terjadi COVID-19 gitu ya. Nah, itu akan membatalkan usaha kita. Nah, gagal semua entrepreneur ya. Jadi ini adalah faktor-faktor kegagalan, mungkin bisa banyak sekali macam-macam kegagalan-kegagalan ya. Jadi bagaimana kita bisa mengantisipasi, meminimalkan resiko-resiko yang ada ketika kita tahu faktor kegagalan ini muncul setiap saat gitu ya. Jadi kita akan bahas diskusi nanti di Zoom meeting yang kedua. Jadi kita akan sama-sama bertanya gitu ya, dan tolong dipelajari video-video yang saya, karena sebentar kita akan masuk ke dalam penilaian harian yang kedua atau ulangan harian yang kedua. Oke, salam entrepreneur, sukses untuk kita semuanya.